Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan peserta didik dalam pendidikan Islam, di mana anggotanya ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Asmiyatus Sundusiah. Yang kedua Adi Setianto. Yang ketiga Rijal Asyifa. Yang keempat Mustafiatul Khairiyah. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian peserta didik. Yang kedua, peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut ahli terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan istilah thalib secara bahasa adalah orang yang mencari. Sedangkan menurut istilah tasawuf, thalib adalah penempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Ada pula penyebutan peserta didik dengan sebutan anak didik. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, anak didik adalah darah daging sendiri. Nah, orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang kedua, anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun non-formal. Yang ketiga, anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini, peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Ada pula yang mendefinisikan peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, bisa disebut sebagai murid, santri, atau mahasiswa. Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangannya. Kaitannya dengan pendidikan, bahwa perkembangan peserta didik itu selalu menuju kedewasaan, di mana semuanya itu terjadi karena adanya bantuan dan bimbingan yang diperoleh dari pendidik. Baik, di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, harus belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub kepada Allah. Yang kedua, ada mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Kemudian yang ketiga, ada bersikap tawadhu atau rendah hati. Yang keempat, ada menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Selanjutnya, belajar dengan bertahap atau berjenjang, dengan memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang susah. Kemudian ada belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu lainnya. Selanjutnya ada mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Kemudian ada memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah. Selanjutnya ada mengenal nilai-nilai pragmatis sebagai suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia akhirat. Yang terakhir, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, dan mengikuti prosedur dan metode mazhab yang diajarkan oleh pendidik. Ya, itu tadi penjelasan tentang sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Apabila ada yang bingung bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih.